Tetaplah berdoa, saudara. Kelamaan Pak Pendeta, saya males, saya bosen doa mulu. Saudara, tetaplah berdoa. Kalau saudara berhenti berdoa, iblis yang menang. Kalau saudara berhenti berdoa, iblis yang akan tertawa. Akhirnya kamu menyerah juga kan? Akhirnya kamu kalah juga kan? Waktu kita berhenti berdoa, suami kita makin menjadi-jadi. Waktu kita berhenti berdoa, istri kita akan semakin menjadi-jadi. Waktu kita berhenti berdoa, anak-anak kita akan semakin liar. Waktu kita berhenti berdoa, bisnis kita sudah gak ada perisainya lagi. Waktu saudara dan saya berhenti berdoa, usaha kita siap-siap dihancurin orang lain. Waktu kita berdoa, hidup kita sedang ada di area wilayah berbahaya. Ada di area wilayah berbahaya. Setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya ajarin istri saya, putri saya, ayo sayang, setiap malam kita kumpul bersama doa. Bangun pagi kita berdoa bersama-sama. Mau keluar, mau kerja, saya berdoa sama istri sama putri bertiga baru jalan keluar. Pulang nganter istri sampai kantor, saya berdoa lagi, bersyukur, terima kasih Tuhan. Nanti jemput istri, saya berdoa lagi. Pulang dari kantor, dari jemput istri dan putri saya, kami berdoa lagi. Kami selalu hidup di dalam doa. Karena ketika kami hidup di luar doa, saudara, ketika saudara dan saya hidup di luar doa, saudara akan kewalahan. Saudara gak akan sanggup jalanin hidup ini. Saudara akan mengalami stres. Rumah tangga akan berantakan tanpa doa. Bisnis akan hancur-hancuran tanpa doa. Ada orang yang ngomong begini sama saya, emangnya doa bisa mendatangkan uang? Bisa. Emangnya orang doa bisa kaya? Bisa. Emangnya dengan doa-doa aja makanan bisa jatuh dari langit? Memang gak bisa jatuh dari langit, tetapi minimal dengan berdoa, roh dan iman kita kuat, roh dan iman kita teguh, roh dan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan kita, bahwa Tuhan Yesus pasti memelihara kita, bahwa Tuhan Yesus pasti memulihkan rumah tangga kita, bahwa Tuhan Yesus pasti mengubahkan hati suami kita yang keras, bahwa Tuhan Yesus pasti mengubahkan hati istri kita, bahwa Tuhan Yesus juga pasti akan memulihkan hubungan kita yang retak antara mertua dan menantu, bahwa Tuhan Yesus juga akan membuka pintu-pintu yang baru yang tertutup dalam bisnis, dagang, usaha, serta pekerjaan kita, bahwa Tuhan Yesus akan membimbing, menuntun kemana saya harus studi sekolah SMP, SMA, bahkan kuliah, S1, S2. Tuhan akan menuntun ketika kita berdoa. Ketika saudara dan saya berdoa, saudara mendapatkan kekuatan, saudara mendapatkan peneguhan bahwa di dalam doa selalu ada Tuhan. Yesus saja, Yesus selalu mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Saudara baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, Yesus mengambil waktu sendiri. Setiap pagi dia bangun, dia berdoa. Malam dia bangun, dia berdoa kepada Bapanya di surga. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, gimana bayangin kalau Yesus gak berdoa di Getsemani, Yesus kabur, dia kagak naik ke atas kayu salib. Wah, hancur kita, saudara. Salah satu senjata orang percaya selain iman, selain pujian penyembahan, adalah doa. Oleh sebab itu firman-Nya sangat singkat, padat, jelas. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa, saudara. Sampai hari ini saya tetap berdoa. Tuhan, tolonglah gereja pengembalaan saya. Tuntunlah kami. Tuhan, tuntunlah, bimbinglah rumah tangga kami. Coba deh lihat rumah tangga yang tidak dibangun di atas dasar doa deh. Coba lihat rumah tangga yang tidak dibangun di atas dasar doa bersama. Coba saudara lihat rumah tangga yang tidak dibangun di atas dasar doa bersama. Pasti suaminya kasar, pasti isinya kasar, pasti suami istri semau gue, cuek dan lain sebagainya. Karena fondasinya gak dibangun di atas dasar doa. Fondasinya dibangun di atas dasar saya kaya itu karena saya rajin. Bener, kamu kaya karena kamu rajin. Tetapi tanpa doa kekayaanmu akan sirna sementara. Tetapi ketika kita berdoa, ada satu kuasa yang akan menjaga kita. Banyak orang percaya tidak menyadari bahwa
Di luar hidup yang nyata ini ada hal-hal yang tidak nyata. Di dalam hidup yang nyata ini ada hal-hal yang tidak nyata. Apa artinya? Di dalam dunia manusia yang real seperti ini ada dunia roh. Dan hanya ada dua, dunia roh sorga, dunia roh neraka. Kubunya Tuhan dan kubunya setan. Nah, setan itu mainnya di alam roh, saudara. Dia yang menghantam kita lewat roh. Makanya doa, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Ketika saudara berdoa, saudara akan diluputkan dari masalah. Ketika saudara berdoa, saudara akan dilindungi. Ketika saudara berdoa, saudara akan diproteksi oleh Tuhan. Saudara akan dipimpin oleh Tuhan kemana saudara harus melangkah. Saudara jangan lekas-lekas. Tapi saya udah stroke 17 tahun. Saya udah stroke 15 tahun. Saya sudah mengalami sakit ginjal udah 7 tahun kok nggak sembuh-sembuh. Saudara tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan komplain sama Tuhan, tetap berdoa. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan gak suruh kita komplain dan nanya kenapa Tuhan gak jawab doa saya, enggak. Tuhan suruh kita tetaplah berdoa. Berdoa ya nak, berdoa ya nak, berdoa ya nak. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan masa depanmu, doakan bisnismu, doakan dagangmu. Doakan. Saya jujur nih saudara ya, saya jujur nih ya. Kadang-kadang saya juga males, capek mendoakan teman-teman Facebook, mendoakan jemaat-jemaat, saya capek, jujur. Nih jemaat-jemaat pada males berdoa nih. Pak Pendeta tolong doain dong, Pak Pendeta tolong doain dong, Pak Pendeta tolong doain dong. Bukannya nggak boleh, boleh. Saya pasti akan mendoakan. Tetapi saudara usahakanlah sendiri berdoa. Jadi iman saudara kuat. Kenapa saudara? Kenapa saya kalau doain orang sakit itu pede aja? Karena saya yakin. Yang pertama karena anugerah. Yang kedua saya yakin Tuhan pasti dengar saya. Tuhan pasti jawab saya. Karena saya menaikkan doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat saudara ya, di dalam doa itu selalu ada Tuhan. Di dalam kita berdoa itu Tuhan ada di dalamnya. Tapi saya nggak bisa berdoa, Pak Pendeta, doa saya jelek. Nggak peduli. Doa itu bukan bagusnya kata-kata, doa itu bahasa hati. Sama-sama katakan dengan saya, doa itu bahasa hati dan bahasa air mata. Jadi doa itu adalah bahasa hati dan bahasa air mata. Kadang-kadang kita gak bisa berdoa. Kadang-kadang kita cuma menangis aja ngelihat kelakuan suami kita yang makin bikin sakit kepala istri. Kadang-kadang kita cuma menangis aja ngelihat kelakuan teman bisnis kita yang ngebohongin kita, yang cia duit kita, yang makan uang kita, yang makan bisnis kita. Kadang-kadang waktu kita berdoa kita gak bisa ngomong. Jadi doa itu bukan masalah kata-kata. Karena doa adalah bahasa hati dan bahasa air mata. Ini saya dapat ini juga dari Roh Kudus nih saudara. Doa adalah bahasa hati dan bahasa air mata. Nih ya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Jadi doa adalah bahasa ungkapan hati dan juga ungkapan air mata. Makanya saudara tetap berdoa. Gak usah lama-lama saudara, gak usah lama-lama.
Doa tidak ditentukan panjang pendeknya waktu. Berdoa aja, Tuhan, hari ini aku butuh makan. Hari ini tolonglah aku dalam nama Yesus. Itu doa. Tuhan, aku mau jalan, lindungi sertai aku. Itu berdoa. Tuhan, aku mau pergi, lindungi aku. Itu berdoa. Tuhan, terima kasih buat makanan hari ini. Itu berdoa. Karena doa adalah bahasa ungkapan hati dan juga bahasa ungkapan air mata. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan,